orang Batak, ternyata bukan. Setiap keluarga-keluarga mengadakan juga ada malam, ya kan? Gitu. Bukan di tempatmu, bukan. Dinasnya di mana? Jadi agak jauh ya? Iya, tapi begitu yang saya tahu. Tapi firman Tuhan yang pernah adik dengar, karena kau adikku ya, Budi Hombingnya di Mazmur 23 ini, itu harus kau dengar. Kalau tadi Amang bilang ada di Mazmur 146 ayat 9 juga, bahwa ternyata Tuhan adalah andalannya para janda dan anak yatim. Saya juga sudah melihat mama saya ketika kami ditinggalkan kecil. Kau tidak bisa bayangkan bagaimana waktu kecil, anakmu masih cantik. Saya tidak secantik ini waktu kecil, miskin, kurang makan, kurang gizi, ya. Tapi lihatlah kan Tuhan peliharakan sampai segini. Berapa umur dia? 35 saudara sudah dewasa. Dan Tuhan minta darimu dalam persoalanmu ini, kau harus semakin dewasa di dalam Tuhan, ya. Semakin dewasa di dalam Tuhan. Sebab itu terjadi padamu, tidak terjadi pada orang lain yang kaya raya, yang sudah berumur. Ini sedang terjadi padamu. Tapi ingatlah, Tuhan tidak sedang mencobai kau, tapi Dia sedang memberi kekuatan padamu supaya kau kuat di dalam Dia dalam musibah ini. Kalau kita anggap ini musibah, jadi sebenarnya orang Kristen menyatakan ini bukan musibah, tapi adalah proses Tuhan dalam hidupmu. Dan sebenarnya roh kita ini ingin kembali kepada Tuhan, tapi kedagingan kita yang menahani kita. Jadi bapaknya Keisha, dia sudah kembali rohnya kepada Tuhan, kepada penciptanya, dan kita yang hidup di sini masih menahani supaya kita tetap ada di sini. Dia menjadi pemenang. Oleh karena itu, imanilah Tuhan yang pernah kau dengar dari kecil itu, bahwa Ia akan menjadi gembala untukmu sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ini jadi PR untukmu ya, Dek. Mungkin juga jadi PR untuk kami sebagai dari tim doa untuk mendoakanmu setiap hari, atau mungkin sampai bayimu lahir. Taruhlah sampai 5 bulan ke depan, kau harus terus didukung di dalam doa. Karena dengan demikian kau akan semakin mempunyai tenaga menjalani hari-hari ini. Tapi kau harus ingat bahwa kalau kau bersandar pada Tuhan, engkau tidak akan pernah kekurangan. Amin. Tuhan adalah gembala. Dan mungkin kau akan dibawanya padang rumput yang hijau yang kau tidak mengerti, tapi nanti Tuhan buka jalan untukmu karena kau dewasa di dalam Dia. Dan ketika kau akan menghadapi, kau rasakan itu adalah sebuah kematian yang akan menghancurkan hidupmu, kau bersandar pada Tuhan, kau tidak akan mati, kau akan kuat karena kau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Dan yang terakhir, kau harus percaya bahwa Tuhan akan memberkatimu. Amin. Memberkati ketiga anakmu, tadi 2 laki-laki, 1 perempuan, si Keisha. Di mana mereka sekolah minggu selama ini? Sekolah minggu gereja enak. Tadinya di Redaku itu sebenarnya di gereja enak. Itu gereja ini kayak mati gitu. Oh, di mana juga memuji Tuhan, karena memang saya dari tadi melihat sepertinya wajah ini tidak saya kenal, karena ada 10 sektor pelayanan sekolah minggu di sini. Minimal dia kenal saya karena saya suka pakai topi suster yang dia honest gitu. Kalaupun saya tidak dikenal, saya tidak mengenal, bisa saya dikenal. Ini 3 orang di mana gitu. Terserah ya, kau di mana memuji Tuhan. Tapi memang ada pelayanan sekolah minggu. Mungkin akan jauh ya dari Kuriang ke TCP, karena adanya di TCP, sekolah minggu ada di situ. Tapi di mana pun anak ini bertumbuh, kau bawalah mereka kepada Tuhan Yesus ya. Amin. Karena dengan demikian kau akan melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat atas hidupmu. Sekali lagi, kalau kau menghadapi, kau rasa kau akan menghadapi kematian dalam kekelaman itu, kau harus benar-benar berserah pada Tuhan. Kalau dibilang lay your life on Jesus, kalau dibilang artinya kau harus meletakkan dirimu segala-galanya apa yang kau miliki di hadapan Tuhan. Gak boleh setengah-tengah. Gak boleh hanya anak-anak ini aja ku serahkan sama bayi janin yang ada dalam
rahimku, enggak. Tapi harus sebelumnya kau bilang, kau Bapak yang kupercaya. Yang sekarang aku tidak punya suami, tapi aku punya Bapak yang lebih hebat dari suami. Amin. Enaknya aku pun jadi dari tadi berpikir menjadi PR bagiku terus mendoakanmu, ya, supaya engkau sehat, supaya engkau kuat, ya. Ternyata kamu tinggal di Puri Anggrek, di Persada, ternyata tinggal di Persada, ya. Ada di situ hula-hula kita, sen ada. Ternyata perlu juga mencari hula-hula kan, Jombi. Aku kakakmu lah, carilah aku, datanglah kau ke gereja, ya. Rumahku di dekat Pasar Rau sampai saat ini. Jadi ya, pikirku, kenapa kamu tidak pernah bertemu di Pungan Zombie? Rupanya beda sektor ya, beda sektor. Dan tadi saya pikir, kenapa saya nggak pernah lihat ini orang? Ternyata beda sektor kita. Ya enaknya, datanglah kau ke Pungan hula-hula kita enang, ya. Dengan demikian hula-hula kita di sini baik-baik. Nanti mereka pasti tolong kau. Karena memang di dunia ini memang kita juga butuh pertolongan. Tapi yang lebih besar dari situ adalah pertolongan Tuhan. Kita tadi sudah mendengar banyak kesaksiannya, dan semua kita pastilah punya persoalan. Kalau seandainya ini dibongkar di hati kita yang ada di sini, yang sudah keropos, ada yang sudah terbakar ya, semua ini. Tapi kami datang membawa berita Injil untukmu, supaya kau kuat menghadapi seluruh keteroposan dalam hatimu, kepanasan dan segala sesuatu, bahkan ketakutanmu untuk melangkah ke depan. Hari ini kami mengingatkanmu supaya kau ingat Tuhan enaknya. Mulai besok, mulai hari ini, mulai malam ini serahkan hidupmu pada Tuhan.